Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wiwi Suryandarini, praktisi pendidikan anak usia dini dan juga trainer inspirator guru PAUD. Terima kasih teman-teman telah bersedia menonton sharing saya kali ini. Insya Allah bisa bermanfaat bagi semuanya, dan saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga dan juga lingkungan di sekitar, serta diberikan rezeki yang berlimpah, rezeki yang halalan thayyiban bagi keluarga kita di rumah. Amin ya robbal alamin. Hari ini saya akan sharing mengenai tentang apa sih itu PAUD nih ya. PAUD itu adalah singkatan dari pendidikan anak usia dini, di mana ada 3 jalur pendidikan anak usia dini ini yang telah disetujui dan ditetapkan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu untuk jalur formal ada TK dan RA. Sedangkan untuk jalur non formal ada KB, Taman Penitipan Anak, dan SPS juga BKB. Lalu ada juga pendidikan informal, yaitu pendidikan keluarga gitu ya. Jadi anak yang diinisiasi oleh orang tuanya untuk belajar di rumah, dan itu adalah pendidikan informal. Nah, apa saja yang ada aspek-aspek perkembangan di PAUD tersebut? Sebenarnya ada beberapa aspek, yaitu 6 aspek perkembangan anak usia dini. Dan kali ini saya akan membahas terlebih dahulu tentang aspek perkembangan bahasa. Nah, aspek perkembangan bahasa usia dini ini sangat berhubungan sekali dengan perkembangan-perkembangan yang lainnya. Dan menurut psikolog perkembangan anak dan remaja, dikemukakan tugas-tugas perkembangan bahasa pada diri anak, yaitu yang pertama, pemahaman, yaitu kemampuan memahami makna dari ucapan orang lain atau orang dewasa, dan juga yang ia terima informasinya. Yang kedua adalah tugasnya pengembangan pembendaharaan kata. Pembendaharaan kata anak itu berkembang dimulai secara lambat pada usia 2 tahun, tetapi akan lebih cepat ketika ia sudah masuk ke usia sekolah. Lalu yang ketiga adalah penyusunan huruf menjadi kata dan penyusunan kata menjadi kalimat. Contoh, anak menyebutkan bola sambil dia menunjuk bola, ya. Kemudian dari kata-kata tersebut dia akan menjadi suatu kalimat. Ketika dia menginginkan bola tersebut, maka ia akan bilang, tolong ambil bola. Nah, itu mengenai penyusunan huruf dan kata. Lalu yang keempat dalam jenis tugas-tugas perkembangan bahasa ini tentang jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Di psikologi perkembangan itu dijelaskan bahwa untuk anak laki-laki itu akan lebih lambat perkembangan bahasanya daripada anak perempuan gitu. Makanya kan banyak ya mungkin trainer dan juga motivator, dan juga saya pernah dengar training dari Ibu Aisyah Dahlan tentang penjelasan mengenai pembendaharaan kata yang dimiliki oleh seorang wanita itu adalah 2000 kata per hari yang harus dikeluarkan gitu ya. Nah, hari ini pun saya sedang berupaya mengeluarkan 2000 kata, kalau tidak bisa pusing katanya kalau wanita 2000 kata tersebut tidak tersampaikan. Nah, anak laki-laki dan anak perempuan ini dapat dilihat perkembangan bahasanya itu setelah dia usia 2 tahun. Mana yang akan lebih cepat? Nah, itulah kenapa anak perempuan itu lebih bawel daripada anak laki-laki. Jadi jangan heran, kok anak saya kok diam saja ya? Dilihat juga lingkungannya. Kalau ayahnya pendiam, ibunya pendiam, ya tentu tidak ada interaksi pastinya di dalam rumah.
Lalu yang kelima, nah ini yang tadi saya bilang, interaksi hubungan keluarga. Hubungan ini dimaknai sebagai proses pengalaman interaksi anak dalam berkomunikasi dengan lingkungan keluarga, terutama orang tua yang mengajar dan memberi contoh berbahasa pada anak. Kenapa banyak sekali yang bilang orang tua adalah teladan bagi anak. Maka ketika orang tua berkata tidak baik, maka akan anak mendengarnya, dan sehingga masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya dia dan diucapkan tanpa dia mengerti apa artinya itu gitu. Oleh karena itu saya berharap orang tua anak usia dini, calon orang tua dan juga guru-guru dapat berupaya semaksimal mungkin untuk mensiasati kata-kata yang tidak baik yang harusnya tidak bisa didengar oleh anak menjadi sesuatu kata-kata yang dapat mengantarkan anak berpikir kritis. Oh, apa sih ini artinya, Bunda? Ibu guru, itu artinya apa? Bumerang itu artinya apa? Ya, kemudian ada lagi tadi kebetulan Cinta ya, anak saya juga sedang bertanya bahasa pada saya, Mama, bumerang itu apa gitu. Kenapa kata-kata yang tidak baik itu menjadi bumerang bagi saya, dan itu saya harus mensiasati agar Cinta mengerti apa makna dari kata bumerang tersebut di dalam bahasa yang dia pelajari hari ini. Demikian saja mengenai tugas-tugas perkembangan bahasa pada anak. Beberapa hari ini saya memang akan membahas tentang perkembangan kemampuan berbahasa pada anak. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.